Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Di sini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Inggris, yaitu tentang part of speech. Apa itu part of speech? Part of speech di sini adalah kategori atau golongan kata berdasarkan fungsi dan perannya di dalam kalimat. Jadi bisa disimpulkan bahwa part of speech adalah cara mengelompokkan kata-kata dalam bahasa Inggris berdasarkan fungsinya. Misalnya ada kata yang berfungsi sebagai nama benda atau yang disebut dengan noun, ada yang berfungsi sebagai kata kerja atau verb, dan ada yang berfungsi untuk menjelaskan dan sebagainya. Jadi part of speech ini akan membantu kita memahami peran tiap kata dalam sebuah kalimat. Secara umum, ada beberapa jenis utama part of speech dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama ada noun atau kata benda. Nah, kata benda di sini adalah kata yang menggambarkan orang, tempat, benda, peristiwa, zat, atau kesetaraan. Seperti contoh, doctor, tree, party, cool, and beauty. Nah, berikut ada contohnya dalam sebuah kalimat, misalnya the doctor speaks Spanish. Nah, kata dokter di sini adalah noun karena kata tersebut adalah kata yang menamai orang, jadi disebut dengan noun gitu. Dan juga noun di sini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada countable nouns, yaitu kata benda yang bisa dihitung, misalnya 3 books, 4 chairs, a plate, satu buah piring gitu. Itu noun yang bisa dihitung. Terus yang kedua ada uncountable nouns, yaitu kata benda yang tidak bisa dihitung secara langsung, misalnya kita tidak bisa mengatakan two waters. Sebaliknya kita mengatakan much water atau a bottle of water. Nah, di sini kita akan bertanya, mengapa sih air itu tidak bisa dihitung? Nah, air itu tidak bisa dihitung atau disebut dengan uncountable noun karena bisa dilihat dari sifat fisiknya, yaitu air adalah zat cair yang tidak bisa dihitung satu persatu seperti benda padat, misalnya buku, meja, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak bisa bilang one water, two waters karena air itu mengalir dan tidak memiliki bentuk tetap gitu. Jadi itu disebut dengan uncountable noun. Baik, selanjutnya ada pronoun. Nah, pronoun di sini adalah kata ganti, kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda. Biasanya dipakai agar kita tidak mengulang-ulang kata benda yang sama secara berkali-kali gitu. Contohnya, Lisa is my friend. She is very kind. Nah, kata she di sini adalah pronoun yang menggantikan kata Lisa agar tidak diulang berkali-kali gitu. Di situ juga ada tabel 5 kategori dari pronoun. Ada subject pronoun, ada object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, dan relative pronoun. Kalian bisa lihat sendiri dalam tabel tersebut ada pembagiannya. Terus yang selanjutnya ada verb. Verb ini adalah kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan suatu tindakan atau action, keadaan stage, atau peristiwa atau event. Dalam bahasa Inggris, a verb adalah inti dari kalimat karena tanpa verb kalimat tidak bisa lengkap. Contohnya, they run every morning. Dia berlari setiap pagi. Menunjukkan suatu aksi atau tindakan. Jadi itu disebut dengan verb. Oke, next ada adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat di sini adalah kata yang menerangkan kata benda atau kata ganti. Contohnya dalam kalimat a new student, kata new menjelaskan kata benda dari student. Contoh lain, he is diligent, di mana kata diligent menjelaskan kata ganti dari he tersebut.
Jadi ringkasnya, adjektif di sini adalah kata sifat yang memberi keterangan tambahan pada noun atau pronoun agar lebih jelas dan spesifik. Gitu. Selanjutnya ada adverb. Nah, adverb di sini adalah kata keterangan, yaitu kata yang memberi informasi tambahan tentang kata kerja atau verb, kata sifat, adjektif, dan adverb lainnya. Contohnya, she sings beautifully, or she runs slowly. Itu kata slowly menjelaskan tentang verbnya. Verbnya yang mana? Verbnya itu ada di kata runs tersebut, karena itu merupakan suatu tindakan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau runs itu berlari adalah suatu tindakan, jadi slowly itu menjelaskan tentang tindakan tersebut gitu. Kemudian adverb di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada adverb of frequency. Nah, adverb frekuensi ini menjawab pertanyaan seberapa sering. Nah, kata ini menjelaskan kata kerja dalam sebuah kalimat. Terkadang posisinya berada di awal kalimat, atau ada di tengah, atau juga bisa ada di akhir kalimat. Nah, berikut ada beberapa keterangan kata keterangan frekuensi, yaitu ada always, usually, often, sometimes, seldom, never, and very. Jadi kata-kata tersebut adalah adverb of frequency atau menjawab pertanyaan seberapa sering sih kita melakukan ini gitu. Misalnya ada pertanyaan, how often do you eat in a day? Nah, kita bisa menjawabnya dengan kata usually. Contohnya, I usually eat 3 times a day gitu. Mungkin dari sini sudah bisa dipahami ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke pembagian adverb yang kedua, yaitu ada adverb of manner. Nah, adverb of manner ini adalah kata keterangan cara, yaitu menjelaskan bagaimana sesuatu itu dilakukan. Kata keterangan ini juga menjelaskan kata kerja dalam sebuah kalimat. Posisinya berada di akhir kalimat. Di sini sudah tertera ada beberapa kata keterangan cara, yaitu ada quickly, fluently, beautifully, badly, fast, hard, and well. Seperti yang saya jelaskan tadi, kata keterangan cara itu menjelaskan bagaimana sesuatu itu dilakukan. Nah, di sini ada contohnya, he runs quickly, dia berlari dengan cepat. Nah, kata quickly di sini menjelaskan bagaimana sesuatu itu dilakukan, bagaimana laki-laki itu melakukan hal tersebut gitu, melakukan lari dengan cepat gitu. Itu dinamakan adverb of manner, kata keterangan cara. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada adverb of degree. Adalah kata keterangan yang dipakai untuk menunjukkan tingkat atau degree atau kadar intensitas dari suatu kata kerja, kata sifat, atau adverb lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa adverb of degree ini adalah kata keterangan yang menunjukkan seberapa banyak, seberapa jauh, atau seberapa intens sesuatu itu. Misalnya pada contoh, he runs quite fast. Nah, he runs quite fast ini termasuk menggunakan adverb of degree. Nah, karena quite di situ memberitahu tingkat intensitas dari kata sifat atau adverb lain. Kalau cuman he runs fast, artinya dia lari cepat tanpa keterangan tingkat. Kalau ditambah dengan he runs quite fast, artinya dia lari dengan kecepatan cukup atau lumayan cepat gitu. Tidak terlalu cepat tapi juga tidak pelan. Jadi quite ini dikategorikan sebagai adverb of degree karena fungsinya menunjukkan derajat atau intensitas dari fast gitu. Oke, next part of speech yang akan saya jelaskan terakhir di sini ada preposition. Nah, preposition di sini adalah kata depan, yaitu kata yang digunakan sebelum kata benda. Jadi pada tabel tersebut sudah ada contohnya ya. Kata dalam contoh di atas merupakan preposisi. Nah,
Kata at ini digunakan sebelum kata benda school. Jadi preposisinya itu ada di depan kata benda gitu. Itu yang disebut dengan preposisi. Tapi di sini ada beberapa keterangan tentang preposisi. Ada preposisi of place dan ada preposisi of time. Preposition of time. Jadi yang pertama ada preposition of place. Di sini ada in, on, at, beside, behind, in front of, under, near, between. Nah, itu semua dimaksud dengan preposition of place. Menunjukkan pada tempat. Terus kemudian ada preposition of time. Nah, di sini ada in, on, at. Biasanya in year, in month, in the morning, atau on day, at time, at night, at noon, at midnight. Itu disebut dengan preposition of time. Contoh kalimatnya misalnya don't call me at night. Nah, at di sini menunjukkan pada preposition of time karena itu menunjukkan pada waktu di malam hari gitu ya. Itu menunjukkan pada waktu. Jadi itu disebut dengan preposition of time. Maybe that's all for me about the part of speech. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.